Shalom saudara, the glory of the latter house. Saudara, kita sudah berbulan-bulan kita ngomongin tentang rumah Tuhan yang kemudian. Dan kita revelasinya ditingkatkan dan dinyatakan bahwa rumah yang kemudian itu adalah gerejanya, yaitu saudara dan saya. Saudara, saat ini kita mau kembali mendengarkan cerita, kisah tentang rumah, isinya rumah Tuhan, saudara. Saya ajak saudara, kita sama-sama ke Lukas 15. Saudara mungkin sering banget, mungkin sangat familiar dengan satu pasal ini. Saudara, minggu lalu juga Pastor Yudi membawakan dari kitab Lukas. Dikasih tahu juga bahwa Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter. Dan dia menuliskan surat ini dalam 2 volume. Yang pertama itu kita menjadi Injil Lukas. Dan volume keduanya dia adalah Kisah Para Rasul. Dan perlu saudara ketahui, Alkitab kita itu adalah firman Tuhan. Amin saudara? Tetapi firman Tuhan yang kita yakini mungkin berbeda dengan firman Tuhan yang diyakini orang lain. Yang kita percaya adalah Tuhan mengilhamkan penulis dari setiap kitab di Alkitab ini. Jadi bukan orangnya yang diilhami, tetapi tulisannya. Kitab Timotius menyatakan demikian. Setiap tulisan firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Kudus. Ya saudara. Dan Tuhan memakai lepas pribadi penulisnya untuk yang berbeda-beda itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara. Dan saat ini kita melihat firman Tuhan dari sisinya Lukas. Kalau saudara perhatikan kitab Injil khususnya Lukas, saudara akan mendapati sedikit perbedaan dengan Injil-Injil lainnya. Contohnya apa saudara? Kalau kita ingat kisah pencobaan Tuhan Yesus di kitab Matius, ada berapa kali Tuhan Yesus dicobai? 3 kali. Siapa yang ingat urutannya? Yang pertama Tuhan Yesus ditantang untuk mengubah batu menjadi roti, betul ya? Apa urutan yang kedua? Kebanyakan dari kita ingatnya bahwa Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, lalu disuruh menjatuhkan diri, betul ya? Dan yang ketiga diperlihatkan dunia dengan semua kekayaannya dan Yesus diminta untuk menyembah Tuhan Yesus. Betul ya? Tapi kalau saudara lihat di kitab Lukas, urutan dan kedua dan ketiga itu dibalik. Jadi Yesus ditantang untuk menyembah iblis dan yang terakhirnya disuruh lompat dari bait Allah. Dan saudara perlu perhatikan bahwa iblis ternyata sangat tahu firman Tuhan. Setiap iblis mencobai Tuhan Yesus, 3 kalinya dia menggunakan ayat Alkitab. Betul saudara? Sehingga Yesus juga menjawabnya pakai ayat Alkitab juga. Kenapa Tuhan Yesus tidak menjawab dengan jawabannya kalau saya jadi Tuhan Yesus ya misalnya. Saudara pernah lihat gak di Alkitab ada ayat yang bilang, jangan kamu mengubah batu menjadi roti? Gak ada. Jadi kalau Yesus mengubah batu menjadi roti, melanggar hukum Taurat gak? Melanggar firman Tuhan gak? Kagak. Waktu Yesus disuruh katakanlah melompat dari bubungan bait Allah. Dan ada ayat di Mazmur 91 yang sangat terkenal itu. Bahwa dia akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menatangnya. Sehingga kamu tidak akan jatuh. Bisa gak Tuhan Yesus melakukan itu? Bisa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menjawab setiap pencobaan iblis dengan firman Tuhan. Manusia bukan hidup hanya oleh roti saja. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Hanya Dia saja yang patut disembah. Nah, kenapa Lukas memutar urutannya? Kita nggak tahu persisnya yang mana urutannya sebenarnya, saudara. Tetapi Lukas itu punya keunikan. Yaitu kalau saudara perhatikan baca kitab Lukas secara utuh, saudara akan perhatikan dari pasal 1 sampai pasal 9, seakan-akan Tuhan Yesus itu selalu berada di luar Yerusalem. Dan mulai pasal 9, mulai ada tulisan. Sejak saat itu dia mengarahkan pandangannya menuju Yerusalem. Pasal 11, pasal 12, dan pasal selanjutnya selalu seakan-akan Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Dan gak balik-balik. Kalau dari Injil lain, saudara akan menemukan bahwa Yesus dari Galilea ke Yerusalem, terus dia pulang lagi. Lalu Yesus dari Kapernaum ke Yerusalem, terus pulang lagi. Betul saudara? Tapi di Injil Lukas, saudara tidak akan menemukan gambaran seperti itu. Karena fokusnya Lukas adalah Yerusalem.
Yerusalem adalah tujuan akhir, tujuan utamanya Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat Injil keempat-empatnya, semuanya menceritakan satu tema yang jelas. Yaitu apa saudara? Di minggu-minggu terakhir, penderitaan Tuhan Yesus mati menebus dosa kita semua. Inti dari Injil itu sangat jelas, bahwa Yesus, Tuhan, harus mati untuk manusia yang berdosa. Saudara, jadi dia menempatkan Yerusalem di puncaknya, di terakhir dari pencobaan itu. Sekarang kita masuk ke Lukas 15, cerita yang sangat terkenal. Hari ini kita akan membaca satu pasal penuh. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang yang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, ada satu keunikan yang mungkin kita tanpa kita sadari adalah bahwa Tuhan Yesus di zamannya itu mendapat kecaman. Bukan karena dia error, bukan karena Yesus jahat. Tetapi karena Yesus senang makan dan berkumpul dengan orang-orang berdosa. Saudara mungkin akan sulit menemukan itu. Kalau di zaman sekarang ada pendeta besar, katakanlah Pastor Yudi 10 tahun dari sekarang, jemaatnya jutaan orang, ya, akan sulit menemukan Pastor Yudi itu ngumpulnya sama para pelacur, para pemungut cukai. Saya nggak bilang orang pajak ya, para pemungut cukai. Orang-orang yang pada zamannya Yesus adalah orang-orang yang dijauhi orang. Ya saudara, itulah kenapa orang Farisi ilfil. Aneh, Yesus ini kelihatannya nabi yang besar, mujizatnya jelas-jelas dia diutus Tuhan, diutus Yahweh, tapi kok ngumpulnya sama orang-orang berdosa. Dan itu dia tidak bisa terima. Saudara, Yesus pernah bilang, orang yang sakit yang membutuhkan tabib, orang yang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Dan kita bersyukur, kita diingatkan bahwa tadinya kita adalah orang yang berdosa. Tapi puji nama Tuhan. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sekarang di mata Tuhan adalah orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dilayakan, orang-orang yang bukan hanya diampuni kesalahannya, tetapi diterimanya. Saudara, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi Yesus ada kejadian dulu, Yesus ngajar dengan terang benderang. Tapi sejak Yesus menyembuhkan orang, terus para ahli Farisi dan orang Saduki bilang, dia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul. Ya, sejak saat itu Yesus ngajar pakai perumpamaan. Sehingga supaya orang yang diberikan karunia, yaitu kita anak-anaknya, bisa mengerti, sedangkan orang dunia tidak mengertinya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Saudara mungkin pernah dengar ada orang-orang yang mencoba rasional. Oh, maksudnya penulis ini Lukas, waktu ada seorang gembala punya 100 ekor domba, lalu satu hilang. Buat kita yang orang bisnis, selalu kita ada hitung resiko kerugian, betul saudara ya? 1 dari 100 itu cuma 1%. Sama kita, sama saya, kalau saya jadi gembala, saya suain. Betul saudara? Tapi saudara bisa lihat bagaimana hatinya Tuhan. Dia bilang, dia meninggalkan yang 99 di padang gurun. Seakan-akan yang 99 itu nggak berarti. Lalu dia mencari yang satu yang terhilang itu, sampai dia menemukannya. Ya, saudara, lalu kita lanjut. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Saudara, kita lihat bagaimana dia gembiranya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepada kamu, ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 yang benar
yang tidak memerlukan pertobatan. Orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa 99 ini dianggapnya orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, tetapi dia mencari satu yang terhilang. Saudara, saya pribadi bersyukur saya adalah satu orang itu. Saya adalah satu ekor itu. Dan Tuhan mencari saya, dan saya percaya dia juga mencari saudara. Dengan semua upayanya, dia mencari saudara dan menemukan saudara. Ya. Dan saudara bisa lihat bagaimana dia bersuka cita waktu dia menemukan domba yang hilang itu. Domba yang hilang ini saudara tidak diceritakan betapa domba ini bersuka cita. Betul saudara? Diceritakan betapa bersuka citanya si gembala ini. Bagaimana bersuka citanya? Dipanggul saudara. Di atas bahunya. Saudara ingat tentang Yesaya 9 ayat 6. Ayat yang sering dipakai waktu Natal. Telah lahir bagimu seorang juru selamat. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, dalam bahasa Inggris. Nah, di Lukas 15 ayat 5 ini. And when he has found it, he lays it on his shoulders. Shoulders, saudara-saudara. Pelajaran basic bahasa Inggris. Shoulders artinya kedua bahunya. Betul, saudara? Coba kita ke Yesaya 9 ayat 6 tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Coba dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia nggak ketahuan. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. Cuman satu shoulder. Untuk memerintah dunia ini saudara, dia cuma memerlukan satu bahu. Tetapi untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia bersuka cita, dia mengangkatnya di atas kedua bahunya. Betapa besar saudara sukacita dia dan cintanya yang dia tunjukkan waktu dia menemukan saudara dan saya. Terus, dan Yesus menutup dengan begini. Akan ada sukacita yang besar di surga karena satu orang bertobat. Padahal Tuhan Yesus ngomongin tentang domba. Tapi dia bilang ada satu orang yang bertobat. Pertanyaannya, bagaimana domba ini bertobat? Betul saudara? Domba ini gak bilang, help me, dalam bahasa Ibrani. Tidak, dia cuma terhilang, tersesat, dia bahkan mungkin gak tahu dia tersesat. Tapi Tuhan mencari dia. Seringkali dalam hidup kita gak sadar kita ini tersesat. Banyak orang yang membunuh, pikirannya bahwa Tuhan tidak ada. Kalaupun Tuhan ada, Tuhan itu sucks. Tuhan kok bisa-bisanya dia mengambil orang yang saya kasihi dalam hidup ini. Misalnya gitu. Kok bisa-bisanya saya mengalami kemalangan ini. Kalau benar-benar Tuhan itu maha kuasa, mengapa dia membiarkan semua malapetaka ini terjadi dalam hidup saya? Jadi dia tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Kalaupun dia percaya ada, Tuhan itu Tuhan yang menyebalkan. Tuhan yang kerjaannya cari-cari salah dia. Tuhan yang kerjanya menghukum dia. Tuhan yang kerjanya mengambil yang baik dari dia. Itu yang dia kenal. Tapi puji Tuhan, jika saudara hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingin mengatakan kepada kamu bahwa Tuhan sangat mengasihi kamu. Lanjut di perumpamaan kedua. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepada kamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini juga aneh. Lebih aneh lagi daripada domba tadi. Domba tadi masih bisa bunyi. I'm lost, I'm here. God, shepherd, I'm here. Masih bisa bunyi begitu saudara. Tapi yang ini koin. Coba saudara kita lihat dalam bahasa Inggrisnya.
Or what woman having 10 silver coins? Dalam bahasa Indonesia kita cuma dikasih tahu dirham. Tapi dalam bahasa Inggrisnya kita tahu bahwa koin yang hilang ini adalah silver, perak. Dan kita di GBC terus diajarkan bahwa silver atau perak adalah gambaran dari penebusan. Waktu satu koin ini hilang, wanita ini saya percaya adalah gambaran dari Roh Kudus. Dia yang mencari ke seluruh tempat untuk menemukan yang hilang itu. Orang yang kehilangan penebusan itu. Dan waktu diketemukan, dia bersuka cita. Saudara perhatikan perumpamaan ke-1 dan kedua. Satu anak domba hilang, begitu ketemu, dia ngajak ngundang tetangga, teman-teman hopengnya, woi, party! Saya rasa biaya yang dipakai untuk partinya itu mungkin makan 3 domba. Saudara paham? Tekor bandar. Tapi itu yang Tuhan Yesus ingin kasih tahu kepada pendengarnya. Bahwa Tuhan itu sangat bersuka cita waktu dari kita kembali kepada Dia. Demikian juga dengan koin ini. Waktu dia, sang wanita ini menyapu, dicari diobrak-abrik serumahnya. Saya nggak tahu nilainya saudara. Tapi mungkin juga, kalau kita kehilangan satu ini, banyak dari kita mungkin akan, hilang 1, nggak 10. Saya bisa cari lagi. Ya saudara, tapi tidak dengan Tuhan, saudara. Dan kita masuk pada perumpamaan ketiga. Saudara, bertahun-tahun lalu, GBC diberikan kehormatan, kesempatan untuk bisa melayani banyak teman-teman kita yang berada di rehabilitasi di BNN di Lido. Banyak dari kita yang pernah ke sana, Brother Novik, Pak Anto, ya, beberapa saudara kita Kevin juga sama-sama melayani. Dan setiap kami diundang ke sana, saya hanya selalu membawakan firman ini tentang anak yang hilang. Karena dunia perlu tahu saudara, bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menunggu di rumah dengan tangan terbuka. Tuhan kita adalah Tuhan second chance, bahkan third chance, fourth chance. Tuhan kita itu Tuhan yang sabar sama ketegar tengkukan kita. Seberapa parahnya kita, mari kita baca di perikop yang ketiga. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, saya percaya budaya ini, nilai standar etika masih berlaku sampai sekarang. Bahwa kalau seorang anak minta warisan kepada ayahnya yang masih hidup, ada sesuatu yang kurang ajar. Betul saudara? Saya rasa konteksnya kita orang Indonesia ngomongin ini masih masuk sama pikiran kita. Entah kalau orang barat. Waktu bapaknya masih hidup, itu sangat kurang ajar kalau anaknya minta warisan sekarang. Karena warisan itu akan jatuh tempo istilahnya pada waktu orang tuanya meninggal. Jadi seakan-akan anak ini bilang, Pak, buruan mati deh. Lamaan kau hidup, panjang umur kali kau. Mati cepat-cepatlah. Aku minta bagianku. Tetapi saudara bisa melihat, bapaknya memberikan bagian anaknya. Dan saudara diingatkan bahwa dia adalah anak bungsu. Saya mengajak saudara yang bawa Alkitab, karena ini nggak ada di multimedia, di Ulangan 21. Di Ulangan 21, ini kebetulan berurutan perikopnya saudara. Di Ulangan 21 itu, ayat ke-15 sampai ayat ke-21. Diceritakan bahwa seorang anak sulung memperoleh 2 bagian dari anak-anak lainnya. Jadi kalau saudara memiliki 3 anak, hartanya itu dibagi 4. Setiap anak dapat 1/4, anak sulung dapat double. Jadi anak sulung dapat 2/4. Kalau anaknya cuma 2, dibaginya 3. Anak bungsu dapat 1/3, anak sulung dapat 2/3. Saudara paham?
Anak sulung itu bagiannya double. Jadi anak ini menerima bagiannya yang setengah dari abangnya. Lalu diberikan. Dan di perikop berikutnya di Ulangan 21 ini konteksnya adalah anak yang durhaka. Dan anak ini adalah anak yang durhaka. Apa yang seharusnya anak ini peroleh saudara? Bukannya warisan saudara. Mestinya dia dirajam sampai mati. Itulah semestinya yang pantasnya saudara dan saya dapatkan. Kalau Tuhan Yesus tidak menolong kita. Kita ini udah jelas garis akhirnya kita. Tanpa Tuhan Yesus, semua manusia menuju kematian kekal. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan saudara dari hukuman kekal. Semua agama di dunia ini, semua saya bilang, pengajarannya prinsipnya sama. Engkau berbuat baik, amal, gak ganggu orang, hormati orang tua, saudara pasti masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga. Hanya kekristenan yang beda dengan semuanya ini. Karena oleh sebab itu, kita sering bilang, kekristenan bukanlah suatu agama, adalah suatu hubungan. Ya. Karena keterpaksaan kita dijadikan agama, betul ya? Tetapi hanya kekristenan yang bilang, keselamatan adalah anugerah. Yang tidak bisa kita usahakan. Semua hanya anugerah. Di luar sana saudara, tidak mengerti yang namanya anugerah. Anugerah dan belas kasihan adalah kebalikan. Belas kasihan adalah sesuatu yang semestinya kita dapat, tapi kita nggak dapat. Tapi apa yang mesti kita dapat? Itu tuh tadi, anak durhaka itu tadi. Seharusnya dia dapat rajaman sampai mati. Tetapi dia nggak dapat. Dia dapat mercy. Orang Indonesia senangnya dapatnya mercy. Ya, kita dapat mercy, kita dapat belas kasihan. Tetapi bukan hanya dapat belas kasihan, kita dapat bonus anak sulung. Dapat dua. Kita dapat anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang baik yang mestinya kita nggak dapat, tapi kita dapat. Kita ini mestinya mati dirajam, mati di hukuman kekal di neraka selama-lamanya. Tetapi oleh anugerah Tuhan Yesus, kita diselamatkan dari hukuman maut. Dan ada lebihnya lagi saudara. Kita ikuti lagi ceritanya. Jadi anak itu sudah dapat warisannya. Lalu beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Saudara lihat, somehow anak bungsu ini benci sama bapaknya. Kita nggak tahu alasannya apa saudara. Kenapa kita tahu dia benci? Dia itu nggak betah dekat-dekat bapaknya. Orang Yahudi zaman dulu itu, mereka punya tanah, bapaknya punya tanah, bapaknya punya rumah utama. Bapaknya akan bangun rumah baru sebagai tetangganya untuk anaknya yang laki-laki supaya waktu dia meminang perempuan tinggal bareng di rumahnya dia, di rumah sampingnya. Jadi hidupnya selalu berkumpul dengan keluarganya. Ya saudara, tetapi anak ini gak suka. Dia jual bagiannya, dia pergi jauh. Saya enak dekat bapak saya. Saya mau jauh-jauh dari bapak saya. Singkat cerita, anak ini pergi jauh dan dia menjual semua dan dia menghabiskannya dengan foya-foya. Ya, saudara, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Kita mulai melihat kemerosotan hidupnya saudara. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Oh sekarang akhir-akhir ini, minggu terakhir ini babi lagi top. Ya. Waktu dia jatuh, dia miskin. Somehow Tuhan menceritakan dia pergi kerja sama orang asing untuk menjaga babinya. Buat orang Yahudi, babi itu haram. Ya. Tapi dia kerja demi dia hidup, dia rela lakukan apa aja, kasih makan babi. Uniknya,
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Dia memberi makan babi dengan ampas. Saya percaya makanan babi itu gak ada enak-enak ya saudara. Ya, sampai dia geleng-geleng kalau jalan. Ampun babi. Ya. Babi itu makanannya udah ampas. Tapi dia lapar banget mau makan makanan babi. Saudara bisa bayangkan betapa hancur hidupnya. Dia yang punya kaya raya, yang punya banyak harta, sampai terjadi kelaparan dia gak punya apa-apa lagi. Dia menjual dirinya kerja menjadi pemberi makan babi. Bahkan makanan babinya pun dia gak boleh makan. Lalu ia menyadari keadaan, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu di semua keadaan, di tengah keadaan hancurnya, tiba-tiba dia teringat kebaikan bapaknya. Bukan kepada dia saudara, kepada hamba-hambanya. Ya ampun, gue di sini susah banget makan makanan babi aja nggak bisa. Padahal pembantu bapak gue makanannya berlimpah, katanya dibilang. Terus, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Lalu kelihatannya dia bertobat. Lalu dia bilang, oh kalau gitu saya akan pulang deh. Mempermalukan diri saya deh. Saya bilang kepada bapak saya, Bapak. Tapi puji Tuhannya dia masih memanggilnya Bapak. Bapak, saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Dia tahu diri saudara, saya tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan saya salah seorang upahan. Jadi dia pulang, motivasinya mau jadi budak bapaknya. Betul saudara? Saudara mesti ikutin ini. Karena banyak orang pikir dia bertobat karena dia, gimana ya? Dia bertobat, istilahnya bertobat. Bertobat dari mana? Dia ini kelaparan saudara. Aksinya dia kelihatannya dia bertobat. Tapi saudara tahu hatinya dia. Dia bukannya bertobat karena dia menyesali diri sebenarnya. Dia bertobat dalam tanda kutip karena dia lapar. Dan dia ingat, gak usah jadi hamba di sini lah. Hamba di rumah bapak gue aja makannya enak kok. Gitu. Lalu dia pulang. Dan saya percaya waktu dia pulang, karena dia pergi jauh. Dan dia pulangnya pasti berhari-hari jalan kaki. Sambil pulang dia latihan. Saya akan bilang begini, aduh ampun Bapak. Dia sampai mencium tanah. Saya berdosa kepada surga, kepada Bapak. Saya percaya dia sudah latihan saudara. Lalu, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia memutuskan untuk bangkit dan pergi menghampiri bapaknya yang baik itu. Ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati bapaknya ini oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Dan anak ini mulai latihannya dikeluarkan, dipraktekkan. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Saudara tahu ada kalimat selanjutnya apa? Jadikan aku salah seorang upahan Bapak. Tapi bapaknya tidak mengizinkan. Bapaknya tidak mengizinkan saudara dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Engkau seumur hidup saya Tuhan. Jadikan aku hamba-Mu Tuhan. Dalam arti kata, spiritnya saudara ya. Saya melayani Engkau karena saya ini bawahan kamu. Karena saya ini mau dapat sesuatu dari kamu. Tuhan melarang saudara untuk begitu saudara. Saudara perlu diingatkan, saudara adalah anak, bukannya hamba. Saudara bisa melihat hatinya Tuhan di sini. Dia rindu mencari anak-anaknya. Dan saya bersyukur, Tuhan kita itu Tuhan yang cerdas. Saudara bisa baca di Alkitab, betapa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat cerdas. Tuhan Yesus itu tidak takut dikonfrontasi saudara. Saya ingat,
Yesus ditantang sama orang Saduki. By the way, sebagai pengetahuan saudara, kalau saudara baca Alkitab, orang Samaria dan orang Saduki tidak percaya perjanjian lama selain hanya kitab Musa yang 5 itu. Sekali lagi saudara, orang Saduki, orang Samaria cuman punya kitabnya Musa. Dia nggak punya kitab para nabi, dia nggak punya Mazmur, dia nggak punya dan sebagainya. Ya saudara. Jadi waktu orang Saduki nanya Tuhan Yesus tentang, guru saya mau nanya kamu, ini jebakan Batman sih sebenarnya, dibilang. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, terus dia belum punya anak, mati laki-lakinya. Lalu, menurut hukumnya Yahudi, di Musa itu, di 5 kitab itu, dia bilang, sang adik laki-lakinya harus naik ranjang. Ini ada budaya di Indonesia, budaya mana ya? Seperti gini juga mirip. Adik laki-laki yang nomor 2 harus naik ranjang, menikahi kakak iparnya, supaya dia melahirkan keturunan untuk kakaknya yang sudah meninggal. Dan anaknya dari dia yang pertama akan memiliki nama kakaknya. Saudara paham ya? Tapi ceritanya anak kedua ini belum punya anak juga mati juga. Lalu anak ketiga kawin lagi. Begitu terus sampai 7 kali. Nah waktu hari kebangkitan nanti, by the way orang Saduki nggak percaya tentang kebangkitan. Makanya dia ngejebak Tuhan Yesus begitu. Waktu hari kebangkitan nanti, siapa yang jadi suaminya? Kan ada 7 tuh katanya. Selama hidupnya. Yang mana? Yang ke-1, yang kedua, sama ke-7. Dia pikir Tuhan Yesus bakalan kena. Tapi saudara tahu jawabannya. Kamu sesat. Tidak ada kawin mengawinkan dan yang udah pasti tidak ada kawin-kawinan di surga. Biarlah yang bertelinga mendengar. Karena banyak orang yang mau ke surga kawin-kawinan dulu. Ya. Tidak ada perkawin-kawinan. Terus waktu Tuhan Yesus dijebak Batman lagi sama wanita penjina. Guru, menurut hukum Musa wanita ini harus dirajam sampai mati. Apa kata kamu? Rajam. Tuhan Yesus bisa keluar dari semua jebakan Batman itu dengan excellent. Karena ada banyak orang yang kalau dapat jebakan dia lari. Dia hanya bilang, ngeles lah pokoknya, jagonya ngeles. Ya saudara, tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini dengan luar biasa saudara. Ya, terus ayahnya yang melihat dia terlebih dahulu, saudara. Alkitab nggak bilang, anak itu melihat rumah bapaknya, dia melihat bapaknya duluan. Enggak, bapaknya sudah melihat dia dari jauh. Artinya apa, saudara? Seakan-akan bapaknya terus memandang, kayak film Aquaman, saudara. Saudara nonton Aquaman kan ya? Sang suami yang istrinya nyemplung balik ke laut, si Nicole Kidman itu, terus suaminya nungguin terus kapan istrinya balik. Seperti begitu, saudara. Jadi bukan anaknya yang mencari bapaknya, sebenarnya bapaknya nungguin. Kapan kamu pulang? Dan waktu anaknya pulang, bapaknya yang tua itu saudara, berlari mendekati anak itu. Bukan anaknya yang lari mengejar bapaknya saudara. Saudara bisa dilihat, saudara bisa melihat bahwa hati bapaknya yang jauh lebih rindu anak itu kembali. Daripada anak itu kembali kepada bapaknya. Dan waktu, by the way, hukum Yahudi itu melarang seorang lelaki memperlihatkan kakinya, saudara. Jadi waktu dia pakai jubah, saudara pakai jubah, orang Timur Tengah ya, lari-lari itu pasti keserimpet, saudara. Dia pasti angkat begini, lari-lari. Saudara bisa bayangin ya. Sebenarnya dia lakukan segalanya, saudara, demi mendapatkan anak bungsu itu. Dan begitu dia dapat, apa yang dilakukan? Dipeluk, dicium. Bahasa Indonesia mungkin biasa-biasa aja, saudara. Tapi dalam bahasa asli diciumnya seperti seorang suami sama istri yang udah gak ketemu lama. Anak sama itu. Kangen banget, saudara. Padahal saudara bisa bayangkan, anak ini bau babi. Bukan bau rendang, saudara. Bau babi. Bau babi udah jalan jauh berhari-hari keringetan. Tapi Tuhan melihat semuanya itu tidak melihat, saudara. Dia cium, dia kasih. Stop, jangan ngomong aku jadi hambamu. Stop. Kasih. Sejak saat itu, saudara, saudara baca cerita ini sampai selesai. Saudara tidak mendengar anak itu bersuara lagi. Anak itu hanya tinggal menikmati kebaikan bapaknya. Saudara, dikasih cincin. Posisi kamu dikembalikan. Karena setiap kamu mau bayar apa? Kalau ke zaman kita kartu kredit tinggal gesek. Kalau dia tinggal cap.
nanti bapak saya yang bayar. Dicap keluarga saya. Ya, dikasih jubah yang terbaik. Jubah itu melambangkan statusnya kita, saudara. Waktu anak ini pergi, compang-camping, waktu dia pulang, dia mendapati diri dia najis. Tapi ditutupi dengan jubah kebenaran dari bapaknya. Saudara dan saya mungkin kotor sekali, saudara. Hidup kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Selama tubuh kita belum menerima tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, kita masih bisa jatuh. Ya, saudara, daging ini lemah. Tapi itu tidak menjadikan justifikasi kita terus-terusan jatuh, saudara. Karena kita terus diingatkan, kita adalah anak raja. Then behave like a prince. Berlakulah seperti anak Tuhan. Ya saudara, sebab Bapamu adalah kudus. Kau adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Ya saudara, anak ini diberikan jubah kebenaran. Jubah yang terbaik. Diberikan kasut, dikembalikan posisinya. Saudara ingat di perjanjian lama, ada kejadian yang mirip seperti ini. Waktu Musa mendapati semak yang terbakar, dia mendekati, lalu trademarknya Tuhan kita. Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang engkau injak adalah tempat yang kudus. Di perjanjian lama, saudara tidak pantas, tidak layak menghadap Tuhan yang kudus. Tanggalkan kasutmu. Tapi di perjanjian yang baru, waktu engkau datang kepada Bapa, engkau yang tidak layak, dilayakan. Pakai sepatu. Makanya kita ke gereja pakai sepatu. Ya saudara, jangan nyeker datang ke rumah Tuhan. Pakai sepatu. Terus, bukan hanya itu saudara. Seperti 2 cerita sebelumnya, dia bilang apa? Ambil lembu tambun. Kita pesta, anakku yang hilang sudah kembali. Anakku yang mati sudah hidup kembali. Ya saudara, ini joke aja ya. Saya pernah dengar bahwa waktu anak bungsu kembali, siapa yang paling tidak suka anak bungsu kembali? Jawabannya, anak sulung katanya. Jawabannya di sini nih. Ricky kasih lihat. Ini dia. Dia bilang apa? What? Katanya. Kenapa? Anak bungsu yang berdosa itu kembali. Dia yang mati. Buat dia, lu mendingan gak balik deh. Saudara, ada harga yang dibayar. Ada yang harus mati waktu saudara datang ke rumah Bapa. Waktu saudara yang berdosa, untuk bisa dilayakan masuk ke dalam rumah Tuhan, harus ada yang membayar harganya. Dan harganya sangat mahal. Harganya adalah nyawa anak domba. Dan dosa saudara, kesalahan saudara, semuanya sudah dibayar lunas oleh darah anak domba Allah yang hidup. Orang Yahudi setiap tahun sekali mempersembahkan korban dosa, korban bakaran. Dan selama 1 tahun dia diampuni dosanya. Tetapi puji nama Tuhan, sekarang kita memiliki anak domba Allah yang kekal. Karena darahnya kekal, pengampunan kita pun kekal. Waktu kita disadarkan, diingatkan bahwa pengampunan kita kekal, kita diampuni sekali untuk selamanya. Itu membuat hidup kita itu firm, yakin, tegas banget menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kita tahu kita adalah orang yang diampuni. Tapi di luar sana banyak kekhawatiran. Kalau kita preach seperti ini, berkhotbah seperti ini, akan membuat orang jadi gila-gilaan berbuat dosa. Saya mau percaya yang seperti Yesus percaya. Tuhan Yesus tidak percaya hasilnya akan seperti itu. Dia percaya kalau dia menunjukkan kebaikan Tuhan, hasilnya engkau akan menunjukkan kebaikan kepada sesama kalian. Dia percaya waktu kita sadar kita ditebus dari maut, dari kematian. Hasilnya adalah kita akan mengasihi satu sama lain. Ya saudara? Terus, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli
anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku dan belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, waktu adiknya kembali dan bapaknya bikin pesta, abangnya kepahitan. Kenapa kepahitan? Karena dia merasa dia sudah bekerja keras selama ini, tidak melanggar satupun perintah bapaknya. Tapi bapaknya tidak pernah mengorbankan satu ekor anak kambing buat dia pesta dengan teman-temannya. Ada banyak hal saudara dari cerita ini. Di rumah Tuhan itu ada dua tipe anak. Satu tipe anak sulung, satu tipe anak bungsu. Tapi yet dua-duanya anak. Yang satu sangat rajin di rumah Tuhan kelihatannya. Pelayanan di mimbar, pelayanan sebagai usher, musik, multimedia, dimanapun. Secara dunia orang melihat dia sungguh-sungguh pelayanan. Kita mungkin nilainya, wah dia cinta Tuhan luar biasa. Betul saudara? Sangat lumrah terlihat seperti gitu. Tetapi biarlah pagi ini kita diingatkan. Apa motivasi kita? Karena motivasi anak sulung ini, dia tidak melanggar semua perintah Tuhan. Bukan karena dia mencintai bapaknya dan mencintai hidup yang kudus. Tetapi dia ada udang di balik bakwan. Ada maunya. Jadi dia melakukan ini dengan tujuan berpesta dengan teman-temanku. Bahkan bapaknya gak disebut. Pak, makan-makanlah. Potong kita makan berdua misalnya gitu. Enggak. Dia bilang aku mau makan sama teman-teman aku. Gitu kan. Kelihatannya semua masuk akal. Ya saudara. Tetapi kita bisa tahu bahwa anak ini tidak rela. Gak adil. Anak kurang ajar mestinya dihukum mati. Mestinya dibuang. Dia balik mesti melalui masa percobaan. Jangan 3 bulan. Karena kurang ajar 3 tahun kalau bisa. Ya, terus jangan tinggal di rumah dulu. Dikasih cincin lagi. Dikasih kasut lagi. Dikasih baju terbaik lagi. Itu kan bajunya saya misalnya. Ya, mestinya dia ya tinggal di luar lah. Tinggal sama budak-budak yang lain. Dapat makan, dapat. Status masih anak. Tapi dalam masa percobaan. Kalau kamu behave, kamu hidupnya benar, sudah bertobat, baru layak diberkati lagi. Baru diterima lagi ke rumah utama. Itu maunya kita. Maunya anak sulung. Logikanya kita. Logika keadilannya kita. Tetapi Tuhan Yesus di sini memperlihatkan betapa besar kasihnya buat setiap kita. Saudara jangan berpikir, saya bukan anak sulung, saya juga bukan anak bungsu ini. Somehow saya baik, tapi saya tulus. Tapi saya juga nggak rela. Ciri-ciri anak sulung apa saudara? Saudara nggak rela ada orang lain diberkati. Padahal saudara tahu dia tidak layak diberkati. Saya percaya banyak bagian dari kita seperti anak sulung yang di titik ini. Kita kerja rajin, bangun pagi-pagi, kerja rajin sebagai orang tua, mengajar anak-anak kita, pulang malam, tidur cuman 5 jam, saat teduhnya panjang, doanya panjang, baca kitab panjang. Tapi kok kehidupan saya seperti begini? Anak saya masih kadang-kadang sakit. Saya pun dizolimi dalam kerjaan saya. Baru kemarin ban mobil saya kempes misalnya. Di jalan ditabrak orang, padahal saya jalannya lurus loh. 60 km per jam. Taat, belok kasih sen dan sebagainya. Tiba-tiba ditabrak orang. Saya hidup baik-baik. Tapi begitu lihat ada orang yang salib-salib, yang bangunnya kesiangan. Hari ini saat teduh apa? Saat teduh, apa itu misalnya? Orang kayak gini hidupnya diberkati. Bocengli banget nih Tuhan. Tuhan bocengli. Saya percaya ada bagian dalam diri kita. Mungkin gak selalu melulu dalam hal materi saudara. Tapi dalam hal hubungan misalnya. Kok orang ini hubungannya baik banget ya. Padahal
hidupnya ngepas banget. Tapi kok bahagia banget misalnya. Saya yang mestinya bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan. Kok keluarga saya berantem dulu misalnya. Ya saudara, ada hal-hal titik lemah kita dalam hal-hal tertentu yang membuat kita seperti anak sulung. Tapi itu bukan inti dari cerita ini. Cerita ini adalah menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Cintanya itu cinta yang gak masuk akal. Saya kasih contoh gini. Katakanlah ada sepasang muda-mudi. Saya kasih nama Dewo sama Dewi. Ya. Waktu Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah waktu Yesus bilang begitu tentang dunia ini, apakah seperti gini waktu Dewa ngomong ke Dewi? Dewi yang cantik, rambutmu kusut berantakan. Saking kusutnya sehingga membuat kabel telepon itu begitu lurus. Mukamu banyak bopeng-bopengnya. Saking bopengnya melihat jalanan bolong itu kayaknya jalanan sirkuit. Tubuhmu itu harum, saking harumnya truk sampah itu kayaknya wangi. Apakah cinta seperti itu tanpa syarat seperti yang Dewa ngomong ke Dewi ini? Yang Tuhan nyatakan waktu dia ngomong, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Dewa ngomongnya begitu sama Dewi? Seperti begitu? Of course not. Tidak ada orang waras yang bilang begitu. Ya, kadang baunya dikit aja langsung, ampun deh, masih wangian toilet. Ya kan? Itu kita banget. Tapi Tuhan mau ingatkan. Sebenarnya yang rambutnya kusut tadi, yang mukanya bopengan tadi, yang baunya ampun itu adalah kita, saudara. Kitab Song of Song, Kidung Agung. Mungkin dari kita sering dengar bahwa ini adalah gambaran Salomo dengan salah satu istrinya yang dia sangat sayang. Dari 1000 itu ada satu yang dia sayang. Orangnya hitam, gitu kan? Ini percakapan antara dia dengan istrinya di Kidung Agung. Tapi saya percaya Kidung Agung itu ditempatkan di tengah-tengah perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Inggris itu pas banget. The Songs of Song. Lagu dari semua lagu. Artinya lagu yang paling top. Puji-pujian, ada puji-pujian yang biasa-biasa dan ini pujiannya pujian. King of Kings, Song of Song, ya saudara. Dan apa isinya? Isinya bercerita tentang, hai jelitaku, hai manisku, tiada cacat padamu, tiada kerut pada dirimu. Padahal kita tahu si wanita ini bilang, aku hitam, aku begini, aku begini. Tapi sang suami, sang laki-laki ini bilang, tidak kulihat kerut, tidak kulihat cacat di wajahmu, misalnya gitu. Saudara, Tuhan mendapati engkau sempurna. Bukan karena kelakuan kita sempurna. Bukan. Kita tahu. Kalau kita pura-pura nggak tahu, tanya pasangan kita. Dia tahu banget. Tapi Tuhan mendapati kita sempurna. Kenapa saudara? Karena dia melihat Yesus yang ada di dalam kita. Minggu lalu Pastor Ridi bilang, Roh Kudus ada di dalam kita. Kenapa? Karena tubuh kita adalah kudus di mata Tuhan. Tuhan tidak bisa membiarkan rohnya yang kudus tinggal di bait yang kotor. Ya saudara, pengalaman pribadi kita, mungkin kita masih merasa, saya masih dirty, saya masih kotor, saya masih jatuh. Tapi saudara, pesan hari ini mengingatkan kita, bangkit anak-anak Tuhan. Mungkin posisi kamu kelihatannya kamu seperti seorang budak yang sedang memberi makan babi. Ampas babi. Tapi ketahuilah, engkau adalah anak dari raja segala raja. Bangkit, pulang kepada Bapamu yang selalu membuka tangannya buat kamu. Saudara, ada suatu kesenian di Jepang. Kesenian ini unik.
Kalau kita memiliki barang pecah belah yang waktu kita jatuh hancur, kita buang. Betul saudara? Mangkok pecah, jatuh, piring pecah, kita buang. Udah gak ada harganya lagi. Tetapi kesenian dari Jepang ini, mereka merekatkan kembali yang pecah itu. Bukan dengan lem super Korea saudara. Yang goceng itu loh. Mereka merekatkannya dengan emas. Dan saudara tahu, nilainya menjadi jauh lebih mahal daripada mangkoknya sebelum pecah. Namanya kintsugi. Kintsugi, ya saudara. Kesenian ini mengingatkan kita bahwa saudara adalah mangkok-mangkok yang sebelum pecah. Yang saudara pikir saudara bersih, putih, bernilai tinggi. Tapi waktu saudara jatuh dan berantakan, saudara pikir tidak ada yang mau menerima saudara lagi. Tapi hari ini Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus merestorasi kamu. Dan uniknya restorasi Allah Tuhan Yesus. Kamu itu waktu direstorasi, hasilnya jauh lebih baik daripada sebelum kamu direstorasi. Sebelum kamu bahkan mengalami kejatuhan. Ya saudara, kalau ada yang nggak nangkep, saya kasih perumpamaan. Karena orang Indonesia biasanya manusia punya bahasa yang sama. Duit. Saya mau kasih satu sukarelawan, minta satu sukarelawan ke sini. Siapa? Siapa yang mau 50.000? Dapat 50.000-nya nih. Maju, ayo. Duit, tumben. GBC holy banget, gak ada yang mau duit. Ini betulan loh, asli loh. Ada gambar airnya. Wah, ada yang berdiri nih, bawa anak lagi. Gak ada yang mau, beneran. Sini Rudi, wah ini sukarelawan. Wah kita cocok nih biru-biru, uangnya juga biru. Ya Rudi, ini apa Rudi? Berapa nilainya? 50.000. 50.000. Bagus nggak? Bagus. Mulus nggak? Mulus. Kalau saya kecil-kecil gini masih mau nggak? Boleh. Saya injak-injak lagi mau nggak? Masih mau ini? Udah hancur loh. Udah kucil-kucil begini loh. Kita dicuci. Wih, saya ludahin dikit dah. Hah? Cuci. Masih mau bro? Enggak deh. Enggak deh. Masih mau nggak uang ini? Iya. Kenapa masih mau? Masih ada nilainya. Masih ada nilainya? Nilainya jadi 49.000 nggak? Enggak. Kalau dolar jadi kurang ya? Makasih Rud. Saudara, seperti itu saudara. Saudara pikir, saya ini uang yang mulus. Ada nilainya. Tapi waktu hidup saya jatuh, saya sudah tidak berharga lagi. Tidak ada lagi yang mau mengambil saya. Saya nggak tahu apa pergumulan saudara. Apakah pekerjaan yang saudara pilih? Apakah jalan hidup yang saudara pilih? Pasangan yang saudara pilih? Keputusan hidup yang besar yang saudara pilih. Dan itu salah. Yang mengubah seluruh hidup kalian. Apakah itu bisnis? Apakah itu pernikahan? Apakah itu studi? Apapun itu saudara. Kalaupun kita jatuh hancur, kamu tetap bernilai sama. Bahkan lebih di mata Tuhan. Karena yang Tuhan lihat, engkau itu tetap bernilai. Seberapa bagusnya nilai kamu, dia tinggalkan semuanya buat saudara dan saya. Dia tinggalkan surga yang mulia. Dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Bahkan lebih hina dari kebanyakan kita. Menjadi manusia, bahkan lebih hina menjadi hamba. Untuk menebus saudara dan saya. Sebegitu besar kasihnya akan kita saudara. Terus anakku, bapaknya akhirnya mendapati anak ini keluar. Saudara lihat betapa bapaknya itu penuh dengan kasih. Anak sulungnya ngambek, bapaknya keluar ngejemput. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sebenarnya memang dodol abangnya aja. Karena warisan sudah dibagi. Adiknya dapat 1/3, abangnya dapat 2/3. Bapaknya udah gak punya apa-apa lagi sebenarnya. Karena semuanya sudah dibagikan kepada anaknya.
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjalani hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Saudara, rumah Tuhan adalah tempat di mana anak-anak Tuhan berkumpul, datang kembali. Terlepas seberapa rendah engkau menilai dirimu, atau seberapa tinggi engkau menilai dirimu, datang ke rumah Tuhan bersama-sama. Dan khusus di tahun ini, Pastor Yudi mendapatkan visi dari Tuhan. The glory of the latter house. Biarlah di tahun ini, saudara mendapatkan revelasi, pewahyuan yang baru bahwa saudara adalah anak-anak yang sudah ditebus. Anak-anak yang bisa balik ke bapaknya kapan saja, terlepas dari keadaan kalian. Kalau dunia memberikan persyaratan untuk kembali bertobat dalam tanda kutip, Tuhan tidak. Datang ke Tuhan apa adanya. Dengan semua sampah kamu. Datang kepada Tuhan. Kami manusia mungkin ngedengerin kamu capek. Enek mungkin. Tapi Tuhan tidak, saudara. Untuk itulah kami di sini selalu bercerita tentang Dia yang mengasihi kamu. Karena kalian tidak bisa mengandalkan kami. Karena kami juga sama aja sama kalian sebenarnya. Tapi kami diberikan kesempatan, diberikan kehormatan untuk menyampaikan kabar baik ini buat setiap kita. Terus pulang kepada Bapa. Terima terus kebaikannya. Terima. Dan pada saatnya, saya percaya, kamu akan menghasilkan buah-buah dari Roh Kudus itu. Kita diingatkan tentang Abraham, bapak orang beriman. Semua ingat langsung, anak sekolah minggu, orang Kristen kebanyakan, begitu ngomong Abraham, apa yang terlintas pertama kali? Bapak orang percaya. Tapi kalau kita ingat lagi kisah hidupnya, Abraham itu ampas, saudara. Abraham itu adalah gambaran saudara dan saya. Abraham itu nipu berkali-kali, menyelamatkan dirinya, bahkan dia rela mengorbankan istrinya, Sarah. Tetapi peristiwa yang diingat orang adalah waktu dia mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Dengan dia rela menyembelih Ishak, tapi Tuhan tahan. Stop Abraham. Aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Peristiwa itu tidak langsung terjadi, saudara. Waktu Tuhan memanggil Abraham di umur 75. Sampai dia mempersembahkan Ishak yang usianya saat itu 12, 17, 30 tahun. Butuh puluhan tahun. Abraham mengalami kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya dia bisa melahirkan perbuatan iman yang terkenal itu. Betul, saudara? Jangan lelah sama saudara-saudara kita, sama keluarga kita, yang kita sudah omongin sampai bebusa. Gak bertobat-bertobat, gak berubah-berubah. Karena Tuhan juga sabar sama kita. Ya, saudara? Tuhan mengasihi saudara. Kembali kepada rumah Tuhan. Kembali kepada Bapa. Karena di rumah itu yang penting ada Bapaknya. Rumah bukan rumah kalau nggak ada Bapaknya. Dan surga bukanlah surga kalau nggak ada Yesusnya. Itu surga yang membosankan. Kita ke surga itu karena kita mau ketemu Tuhan Yesus. Ya, saudara? Saudara diberkati? Saya ajak saudara untuk kita terima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah hak istimewa anak-anak Tuhan. Tidak semua orang diberikan kesempatan, diberikan kehormatan untuk menerima jamuan tubuh dan darah Kristus. Tetapi kita anak-anaknya diberikan kesempatan, bukan hanya diberikan kesempatan, dianjurkan menikmati dan mempergunakan perjamuan kudus ini untuk membangun tubuh kita, untuk mengingatkan kita setiap kita memakannya
apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini bukan hanya mati menebus dosa kita. Kalau dia tujuan datang mati menebus dosa kita, dia bisa aja langsung datang seperti Terminator, berdiri, dirajam sampai mati. Tetapi dia memilih hidup dari bayi, jadi anak-anak, remaja, dewasa. Dia menjalani hidup yang saudara jalani. Jadi saudara tidak punya alasan, Tuhan tidak tahu penderitaan saya. Dia tahu, saudara. Dan bahkan dia jauh mengalami keburukan itu dibandingkan saudara dan saya. Pada waktu disalib, dia ditinggalkan semua orang-orang yang mengasihi dia. Waktu dia disalib, tubuhnya hancur. Dia ditelanjangi, hanya menyisakan pakaian dalamnya. Dia dipukuli, diludahi, dimahkotai duri. Semua hal buruk yang saudara alami, dia sudah alami terlebih dahulu. Dan karena penebusan dia, kita tidak perlu mengalaminya lagi. Mari kita angkat tubuh Kristus, saudara. Kita mau sama-sama ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan buat kami. Engkau disakiti, dihancurkan tubuhmu supaya kami menjadi sembuh, supaya kami menjadi pulih Tuhan Yesus. Engkau dipermalukan supaya kami dimuliakan. Engkau ditinggalkan orang-orang yang mengasihimu supaya kami selalu dekat, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kami. Engkau yang kaya dibuat menjadi miskin supaya kami yang miskin dibuat menjadi kaya. Engkau yang sehat dibuat menjadi sakit supaya kami yang sakit rohani, jasmani, spiritual menjadi sehat, pulih, sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima semua penebusan oleh tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan, saudara. Kita mengangkat darah Kristus. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah anak domba Allah yang kekal. Karena darahnya kekal, pengampunan dosa saudara juga kekal. Engkau diampuni sekali untuk selamanya. Tidak lagi ia mengingat-ingat dosamu. Dijauhkannya, dilemparkannya pelanggaranmu sejauh timur dari barat. Walau dosamu semerah kermisi, diputihkan seputih salju. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan dosa sekali untuk selamanya. Kami diampuni, kami diberkati, kami dilayakkan menjadi anak. Bukan sembarang anak Tuhan. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu oleh karena Kristus Tuhan. Tidak ada kutuk dalam hidup kami. Karena semua kutuk keturunan sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima penebusan darah oleh-Mu sekali untuk selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau memandang kami begitu berharga Tuhan. Kami ingin mengucap syukur kepadamu Bapa. Jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa berdoa. Saudara bisa men-scan QR code di pintu, di tembok, saudara. Saudara bisa berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat semua kebaikan-Mu, buat semua rahmat-Mu dalam hidup kami. Buat kesehatan, buat kebersamaan, buat orang-orang yang mengasihi kami di sekeliling hidup kami. Buat setiap kesempatan, buat setiap pertolongan yang kami rasakan Tuhan. Bahkan setiap pertolongan yang kami tidak tahu Tuhan. Engkau sudah membersihkan jalan-jalan berduri di depan kami, berkerikil di depan kami. Dan waktu kami melewati dengan mulus tanpa kami tahu. Engkau sudah melakukan pembersihan itu demi kami di depan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan dengan mengembalikan
persepuluhan kami, memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Karena Engkau senang dengan orang-orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Engkau pakai semua berkat jasmani ini menjadi alat kemuliaan-Mu untuk terus menyebarkan kabar baik-Mu di muka bumi ini sampai Engkau datang menjemput kami semua kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ibadah sudah selesai. Saya ajak saudara untuk mengangkat tangan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Wajah yang penuh dengan kasih, karunia. Wajah yang mengampuni. Yang menyatakan engkau diterima apa adanya, tanpa syarat. Engkau diberkati kemanapun engkau pergi, dan engkau pulang. Setiap engkau keluar dan masuk, Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati setiap perbuatan tanganmu. Dia akan membuat menjadi berhasil. Semua pemikiran, semua ide-ide dia tambahkan kepadamu. Sehingga ide itu membuat kamu tahu bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu, buah kandunganmu, anak-anakmu, keturunanmu. Diberkatilah semua usahamu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.